Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma, guru ekonomi SMA Negeri 1 Cigugur, Kabupaten Kuningan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan nomor induk mahasiswa 225072077. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya secara luring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semua ya. Semoga kita selalu senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan serta kelancaran untuk aktivitas kita hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika pembelajaran kita hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Tarsono untuk memimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, terima kasih kepada KM Tarsono sudah memimpin doa kita sebelum kita mulai pembelajaran. Ibu absen dulu ya. Kelas 10. Aan Ahmad Paujan sakit. Almas ada. Arga ada. Astri ada. Aulia ada. Ayu, Chelsea, Desi, Dian, Diki ada. Dizi ya. Elsa ada. Patia sakit. Freza ada. Javier izin. Halimah ada. Hatta izin. Lydia ada. Lira, Muhammad Herudin, Muhammad Irfan izin. Rizky ada. Muhammad Irfan, Nikita, Reza ada. Revan izin. Sela, Siti, Tarsono, Sabila, Umair sakit. Pina, Zahro. Ya, alhamdulillah lumayan banyak ya yang hadir hari ini. Dan untuk teman kita, teman kalian yang pada hari ini tidak bisa hadir karena sakit, kita doakan semoga mereka dikasih kesehatan dan besok bisa belajar bersama dengan kita semua. Amin. Sebelum ke materi berikutnya atau sebelum materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ya, Sela, silakan berdiri Sela. Ya, Bank Sentral. Apa itu Bank Sentral? Masih ingat? Ya, fungsi dari Bank Sentral. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Chelsea. Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ya, jadi Bank Sentral atau yang sering kita kenal dengan Bank Indonesia memiliki fungsi menjaga dan mengatur stabilitas sistem perekonomian di Indonesia. Jadi pengelolaannya selain menjaga stabilitas nilai rupiah juga mengatur kebijakan-kebijakan untuk bank-bank yang beraktivitas di bidang jasa.
Jasanya itu ada perkreditan, ada simpan pinjam. Nah, jadi yang Ibu harapkan untuk yang lainnya supaya belajar lagi, mengingat lagi materi yang sudah kita bahas. Untuk dua teman kita, untuk Chelsea dan Sela, Ibu ucapkan terima kasih ya. Oh, yuk kita sebelum ke materi berikutnya, Ibu kasih ice breaking dulu. Silakan berdiri. Angkat kedua tangan kalian, yang kiri dan yang kanan. Ada tangannya? Ada. Yuk, yang kiri dan yang kanan diangkat dua-duanya ke atas. Nanti yang kanan ditepuk ke bawah sambil mengucapkan tak. Lalu yang kiri dung sebanyak 2 kali. Lalu dua-duanya dengan bilang tak dung dung ces. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pembayaran. Di sini sistem pembayaran ini perhatikan. Ibu ada beberapa gambar. Ada gambar apa saja? Ya, ada uang, ada kredit card, ada debit card. Ketiga unsur ini merupakan alat dari sebuah sistem pembayaran. Jadi, unsur ini yang memang sangat diperlukan untuk aktivitas perekonomian atau kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Sebelum Ibu lebih lanjut, Ibu akan jelaskan ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan dengan menggunakan model problem based learning, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian sistem pembayaran secara benar. Yang kedua, menentukan komponen-komponen sistem pembayaran dengan tepat. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis sistem pembayaran dengan benar. Dan yang keempat, menganalisis prinsip-prinsip sistem pembayaran dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ada satu tayangan yang harus kita saksikan. Nanti dari tayangan video ini silakan kalian analisis ya. Silakan disimak videonya baik-baik. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki Udah ya, selesai. Kita sudah menyimak dan menyimak atau menganalisis video tadi itu menceritakan tentang apa? Ya, Jahro? Izin menjawab, untuk video tersebut menceritakan tentang sistem pembayaran di Indonesia. Ya, tentang sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Apa sih sistem pembayaran itu? Oke, ayo. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ya. Nah, sistem pembayaran ada yang bisa menambahkan lagi? Selain membahas tentang sistem pembayaran, membahas tentang apa lagi yang ada di video tersebut? Astri? Selain menggambarkan sistem pembayaran, video tersebut juga menceritakan tentang peningkatan aktivitas ekonomi. Ya, peningkatan aktivitas ekonomi. Bahwa kita sadari ya, bahwa kita ketahui, peningkatan aktivitas di bidang perekonomian saat ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Ini bisa dilihat dari infrastruktur 1,
perindustrian, 2, apalagi? Transportasi, 3 di bidang transportasi, perindustrian, dan pelayanan atau di perekonomiannya. Jadi semakin maju, semakin meningkatnya teknologi, maka apa yang dibutuhkan masyarakat juga itu akan semakin berkembang. Contohnya, kalian pernah tidak mengantar orang tua kalian pergi ke satu bank? Pernah. Atau kalian mencoba mengambil uang lewat ATM? Pernah datang ke ATM? Pernah. Nah, transaksi di ATM itu kan tidak bisa melebihi lebih dari 5 juta. Karena di aplikasi tersebut sudah disetting, sudah ketika kita mengambil itu hanya sampai sebatas 1,5 juta. Ketika kita pengen ngambil lebih dari 1,5 juta atau 5 juta, berarti kita harus datang langsung ke bank dengan aturan dan prosedur-prosedur yang memang sudah ditentukan oleh setiap bank. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, tidak terjadi kredit. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan adanya transaksi itu di luar, kalau dalam jumlah yang banyak, berarti itu bisa menimbulkan beberapa kemungkinan. Ya, salah satunya misalkan dengan kredit itu. Kenapa dengan kredit? Jadi kalau transaksinya di luar, tanpa adanya satu sistem atau tanpa adanya pemantauan dari bank, itu akan memungkinkan tidak efektif atau tidak aman untuk diri kitanya atau untuk pihak lain. Maka di sini perkembangan teknologi sistem pembayaran ketika kamu belanja, ketika kamu makan, apapun aktivitasnya, sekarang sudah tidak khawatir lagi. Walaupun tidak punya uang cash, tapi kamu punya kredit card, kamu punya debit card, itu bisa digunakan. Jadi dalam sistem pembayaran itu ada 2 jenis. Yang pertama, sistem pembayaran tunai, dan yang kedua, sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai ini biasanya menggunakan apa? Menggunakan uang. Sistem pembayaran tunai, uang kertas atau uang logam yang biasa sehari-hari kalian gunakan. Tapi misalkan jika kalian kemana-mana ribet, bawa uang itu takut hilang, takut ada yang nyuri. Kamu punya kartu, misalkan bisa menggunakan kartu kredit, cek, giro, maupun uang elektronik. Jadi itu sudah semakin canggih. Bahkan ketika kamu belanja, sekarang udah ada produk-produk dari aplikasi Android-nya. Nah, itu semua apakah diawasi oleh Bank Indonesia? Diawasi penggunaannya, jadi tidak sembarangan. Sehingga Bank Indonesia mengeluarkan aplikasi atau kebijakan-kebijakan seperti itu, memberikan suatu keamanan dan efisiensi untuk kita semua. Supaya nanti ke depannya tidak ada pelaku ekonomi yang merasa dirugikan. Oke, transaksi non tunai berkembang pesat. Kita dapat menggunakan ATM bahkan handphone untuk bertransaksi. Kamu beli ke Jakarta, kamu beli ke Medan, kamu beli ke mana, itu bisa dengan menggunakan satu aplikasi yang ada di handphone. Bahkan untuk transfer uangnya pun sudah disediakan aplikasinya. Jadi kalau kamu misalkan mau kuliah, harus bayar uang kuliahnya semesternya hari ini. Kamu ada di Kuningan, kamu kuliahnya di Jogja, itu nggak usah takut kamu datang langsung ke Jogja, tapi bisa melalui transfer lewat aplikasi sebuah handphone. Jadi mau belanja, punya kredit card, punya debit card, uangnya tidak berupa uang cash, itu sudah bisa digunakan. Dan itu sangat aman. Oke, kita bahas lagi. Tentang sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Atau definisi singkatnya, sistem pembayaran dengan cara memindahkan uang dalam kegiatan ekonomi. Memindahkan uang bisa melalui bank satu ke bank yang lainnya. Jadi memindahkan itu kita tidak harus dengan memberikan uang secara langsung, bisa juga dengan berupa kita
transfer, ya. Itu keamanannya sudah terjamin. Komponen sistem pembayaran, ada alat pembayaran, aturan dan mekanisme dan lembaga. Aturannya, alat pembayaran di sini tadi kita sudah bahas alat pembayaran itu kan ada dua jenis, ada tunai dan non tunai. Aturannya, ketika kita mau melakukan sebuah transaksi dengan sistem pembayaran, tentunya ada aturan-aturannya yang memang harus kita lalui atau ada beberapa mekanismenya. Yang ketiga, aturan itu pasti dilindungi, diawasi, dan dijaga oleh suatu lembaga. Apa nama lembaganya? Yaitu Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia atau peran Bank Sentral dalam sistem pembayaran, menjaga dan mengatur sistem pembayaran. Jadi ketika kalian melakukan sebuah sistem pembayaran secara non tunai, kita tidak usah khawatir. Karena semuanya sudah ada aturannya, sudah ada yang menjaga, mengawasi, bahkan melindungi. Jadi kegiatan perekonomian ini akan dirasakan aman dan efisien untuk kita semua. Bahkan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, satu-satunya lembaga berwenang yang mengeluarkan, mengedarkan uang rupiah, mencabut dan menarik uang, memusnahkan dari peredaran. Jadi kalau ada uang yang sudah tidak berlaku dalam artian ditarik lagi dari peredarannya, itu tentunya atas hak dan kewenangan dari Bank Indonesia. Yang kedua, melaksanakan dan memberi persetujuan perizinan penyelenggaraan sistem pembayaran. Semua aplikasi yang ada di Android itu semuanya atas perizinan Bank Indonesia. Jadi keamanannya sudah terjamin. Kalau kalian sering dengar Bank Emok, ada peminjaman uang lewat koperasi. Nah sekarang sudah ada aturannya bahwa ketika kita mau melakukan sebuah transaksi pembayaran, itu harus melalui perizinan OJK. Masih ingat OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, bertanggung jawab menyediakan sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman bagi masyarakat. Jadi itu keuntungannya bagi masyarakat dengan adanya sistem pembayaran ini akan memudahkan kita dalam melakukan sebuah transaksi. Bahkan perekonomian bisa berjalan jika kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, karena itu akan membawa sebuah keuntungan buat kita semua. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini materinya sudah kita sampaikan. Ada satu permasalahan, karena di awal Ibu sudah memberitahu bahwa pembelajaran kita menggunakan model Problem Based Learning, PBL, yaitu dengan membahas satu masalah yang nantinya silahkan kalian cari, kalian temukan, kalian bahas dengan teman sekelompoknya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ini siapa? Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan dibuka, dibaca artikelnya. Apa permasalahan dalam sebuah artikel tersebut? Yuk. Silakan dibaca, dipahami. Nanti kalau ada yang sudah, silakan untuk melakukan presentasi ke depan. Presentasi tidak harus kelompok 1, kelompok 2 yang pertama ya. Bisa dimulai dari kelompok yang kelima, kelompok 4, kelompok 3. Jadi siapa saja yang sudah siap. Ini sudah perhatikan. Sini. Ini kan artikel yang harus kalian baca, pahami. Nanti kalian cari solusi atau
bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di sini. Ini berdasarkan artikel yang kalian baca di atas, silahkan cari apa permasalahannya. Apa permasalahannya? Uang digital. Uang digital. Kenapa uang digital itu menjadi suatu permasalahan? Karena sistem pembayaran yang mengalami evolusi. Nah, yang mengalami evolusi itu berarti apa? Mengalami perubahan kan? Perubahan yang sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi. Sementara yang mengenal uang digital ini kan hanya di kalangan tertentu. Bagaimana caranya supaya uang digital ini masuk ke kalangan atas, menengah, dan bawah? Apa yang harus dilakukan? Benar melek terhadap teknologi. Karena untuk melakukan sebuah transaksi perekonomian sekarang semakin mudah. Kamu belanja, Ibu sebutkan misalkan salah satunya Shopee. Sekarang nggak harus kamu ngasih uangnya langsung nyari orangnya kan, kamu hanya tinggal transfer lewat sebuah aplikasi di handphone. Nah itu aman. Gimana caranya aplikasi itu bisa nyampe ke masyarakat dan masyarakat bisa menggunakan sebuah aplikasi yang ada di Android. Sudah ya, sudah terjawab semua. Sosialisasi perbankan boleh. Sosialisasinya apakah mau datang langsung ataukah bisa berupa pamflet atau pemberitahuan lewat media sosial juga, itu boleh. Anak-anak semuanya sudah melakukan sebuah diskusi, sudah selesai, dan sekarang kita bisa mulai dengan presentasi. Kita akan melihat kelompok mana yang maju lebih awal. Ibu, nomor undian yang akan menentukan kalian tampil di urutan pertama, kedua, atau ketiga. Silakan anggota kelompoknya. Kelompok 1, urutan keberapa? Tiga, Bu. 3. Kelompok 2? Ke-1. Kelompok 3? Keempat. Kelompok 4? Ke-12, Bu. 12, 2. Kelompok 5? Oke. Berarti urutan yang pertama yang akan tampil yaitu kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang mau tampil. Ya, silakan kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 1. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dengan saya Zahro Herotunisa. Saya Chelsea Salviani. Saya Vina. Saya Sriani. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang artikel sistem pembayaran digital. Berdasarkan artikel yang saya baca, sistem pembayaran digital teknologi terus berkembang, kompleksitas kegiatan ekonomi semakin meningkat, pun sistem pembayaran juga mengalami evolusi, yang dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh sendi aktivitas semuanya sudah dimodernisasi dengan teknologi pembayaran daring, yaitu salah satu jenis teknologi finansial yang menyediakan jasa pelayanan pembayaran secara daring. Akar penyebab masalahnya yaitu perkembangan penggunaan ponsel pintar ini menjadi jalan tol bagi perkembangan penggunaan sistem pembayaran di era digital. Solusi dari permasalahan tersebut perlu dilakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan piranti dan instrumen yang tepat untuk mengawal perkembangan tersebut. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebelumnya saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3, kelompok 2. Sebutkan dan berikan contoh solusi dalam penggunaan uang. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh dari sistem pembayaran digital yaitu ATM dan EDC. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu perlu dilakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan piranti dan instrumen yang tepat
untuk mengawal perkembangan tersebut. Apakah jelas? Cukup jelas. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Riki dari kelompok 4. Izin bertanya, kelemahan dari sistem pembayaran digital. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Kelemahan dari sistem pembayaran digital, banyaknya yang beranggapan bahwa uang digital akan lebih hemat karena non-tunai dan rendah likuiditasnya. Tapi hal ini bisa saja sebaliknya terjadi, yaitu justru orang akan berperilaku lebih boros. Setiap vendor pemilik dompet online memberikan diskon besar-besaran terhadap merchant yang mereka ajak kerjasama. Diskon yang diberikan juga bahkan ada yang di luar nalar. Jelas? Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kesimpulan dari masalah ini yaitu perkembangan sistem pembayaran dalam era digital ini tidak perlu dikhawatirkan berlebih karena memang mengandung manfaat yang besar bagi pelaku dan perputaran kegiatan ekonomi. Perlindungan konsumen diperlukan mulai dari keamanan transaksi dari serangan siber, kerahasiaan data sampai dengan mitigasi risiko lainnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lydia Nurmalasari. Nama saya Dian Marsanda. Nama saya Nikita Nurul. Nama saya Salamelia. Nama saya An Anissa. Nama saya Siti Aisyah. Permasalahan dari artikel di atas adalah uang digital, sistem pembayaran yang mengalami evolusi, pembayaran dari tunai menjadi non-tunai, dan kelemahan psikologis dan penggunaan sistem pembayaran digital yang orang beranggapan bahwa uang digital akan lebih hemat, padahal justru lebih boros. Penyebab akar masalahnya, teknologi yang terus berkembang dan kompleksitas kegiatan ekonomi yang semakin meningkat dan mendorong integrasi ekonomi keuangan digital nasional yang meliputi proses pengedaran uang, kebijakan moneter, stabilitas keuangan. Solusinya adalah Bank Indonesia harus mampu menerjemahkan perkembangan tersebut menjadi sebuah sistem yang terkawal, mempromosikan uang digital dengan melakukan sosialisasi dengan mengenalkan uang digital seperti aplikasi Dana, ShopeePay, OVO, dan lain-lain melalui digital, artikel, iklan, atau poster. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah uang digital bisa menggantikan uang harta? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Rupiah digital tak akan bisa menggantikan uang kertas dan uang logam. Hal ini dikarenakan semua transaksi bisa dimonitor di mana saja dan kapan saja. Apakah sudah cukup? Kesimpulannya adalah keuangan digital mampu mempermudah semua pembayaran yang meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat menggunakan jasa keuangan yang ada. Sekian dari kelompok kami. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Semua kelompok sudah melakukan presentasi ke depan. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya, hasilnya bagus-bagus. Dan Ibu lihat keaktifan dan kreativitas kalian sudah bisa diacungkan jempol. Sekarang, apa sih sistem pembayaran itu? Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita? Oke, Lydia. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup perangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ya, sistem pembayaran ini merupakan seperangkat aturan yang guna memindahkan sebuah dana baik dari satu bank ke bank yang lainnya. Ada yang tahu ada berapa komponen dari sistem pembayaran itu? Apa saja? Ya. Oke. Ya, jadi komponen dari sistem pembayaran itu ada 3. Satu, alat pembayaran yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Yang kedua, aturan bahwa pada saat kita melakukan sebuah transaksi dengan pembayaran tunai maupun non-tunai, semuanya sudah diatur oleh suatu lembaga, yaitu Bank Indonesia. Rupanya sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu pengen tahu bagaimana refleksi kita hari ini tentang pembelajaran kita. Silakan, ada yang mau memberikan refleksinya? Boleh, Rizky. Baik Bu, terima kasih. Refleksi dari materi hari ini, kami telah mendapatkan manfaat serta fungsi-fungsi dari sistem pembayaran, mulai dari komponennya serta alat-alat pembayarannya, mulai dari ATM, kredit card, debit, dan lain-lain yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari dan dapat membantu efisiensi kegiatan masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rizky atas refleksinya, dan Ibu ucapkan untuk yang lainnya anak-anak 10-10 atas pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan di rumah. Latihannya sudah Ibu share lewat WA group, ada PDF yang sudah Ibu share. Nanti Ibu tunggu tugasnya sampai jam 6 sore hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.